Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kami dari kelompok 12 akan membahas tentang evaluasi pembelajaran IPS SDMI dengan dosen pengampu Ibu Hoiru Umatin MPD. Nah, di sini adalah nama kelompok anggota 12. Yang pertama ada Rika Ananda Putri dengan NIM 20206104. Yang kedua, Naalhira Anggraini dengan NIM 20206105. Dan yang ketiga, ada Siti Mukaromah Nurobiah dengan NIM 20206109. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok 12 adalah yang pertama, pengertian evaluasi, yang kedua, pengertian aspek kognitif, dan yang ketiga adalah keterampilan IPS. Nah, untuk itu, yuk simak penjelasan dari kelompok 12. Yang pertama adalah pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, seperti ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya. Berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian, dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun, demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Yang selanjutnya adalah pengertian aspek kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan otak. Dapat diartikan juga bahwa segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Tujuan belajar kognitif dapat dinilai melalui tes lisan maupun tes tertulis. Tingkatan ranah kognitif ada 6. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada analisis, yang kelima ada sintesis, dan yang keenam ada evaluasi. Pengertian pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori, atau melalui introspeksi disebut priori. Yang kedua adalah pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat. Pada dasarnya, pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Memahami ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Yang ketiga adalah penerapan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan. Yang keempat adalah analisis. Adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Yang kelima adalah sintesis yang biasanya berarti
Istilah ini mempunyai arti luas dan dapat digunakan ke fisika, ideologi, dan fenomenologi. Yang terakhir adalah evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris yang diartikan sebagai penafsiran atau penilaian. Nur Kancana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Keterampilan IPS. Keterampilan IPS adalah beberapa kemampuan baik fisik maupun mental di bidang ilmu pengetahuan sosial. Menurut Koni Semiawan dan teman-temannya, keterampilan mendasar dalam proses berpikir dan berkarya di bidang ilmiah dapat dibagi menjadi 9. Nah, yang pertama, mengobservasi atau mengamati. Observasi atau pengamatan merupakan keterampilan ilmiah yang mendasar. Dalam mengobservasi dituntut untuk menyeleksi mana yang baik dan kurang baik, mana yang penting dan kurang penting. Nah, dalam hal ini observasi digunakan semua indera, yaitu melihat, mendengar, meraba, mencium, dan lain-lain. Di dalam observasi tercakup berbagai kegiatan seperti menghitung, mengukur, membuat klasifikasi, mencari hubungan antara ruang atau waktu. Nah, yang kedua yaitu membuat hipotesis. Hipotesis atau patokan duga adalah perkiraan yang mempunyai alasan untuk menerangkan suatu pengamatan tertentu. Hipotesis perlu diuji melalui penelitian dan percobaan. Nah, yang ketiga, perencanaan, penelitian atau eksperimen. Eksperimen adalah menguji atau mengetes melalui penelitian praktis. Hal ini perlu dilatihkan kepada siswa agar mereka dapat melakukan eksperimen sederhana. Misalnya, mengadakan eksperimen tumbuhan yang diberi pupuk, ikan dalam akuarium yang diberi makan. Seperti itu. Dan yang keempat, pengendalian variabel. Variabel penelitian atau eksperimen perlu dikendalikan. Variabel adalah faktor yang berpengaruh terhadap suatu kegiatan atau proses. Dalam hal ini, para siswa perlu dilatih agar mengendalikan variabel. Misalnya, siswa diminta membuktikan bahwa tanaman yang cukup air dan pupuk akan tumbuh lebih subur dibandingkan dengan tanaman yang tanpa pupuk. Nah, untuk yang kelima yaitu interpretasi data. Kemampuan menafsirkan data merupakan keterampilan penting yang perlu dikuasai siswa. Data yang dikumpulkan melalui observasi penelitian data eksperimen dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, atau peta persebaran data. Nah, yang keenam yaitu kesimpulan sementara. Membuat kesimpulan sementara sangat penting bagi seorang yang melakukan penelitian atau eksperimen. Nah, pada siswa perlu dilatihkan untuk membuat kesimpulan sementara dari suatu penelitian sederhana yang mereka lakukan. Yang ketujuh, peramalan atau prediksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuat ramalan berdasarkan pengalaman kita. Ramalan atau perkiraan itu kadang-kadang meleset. Nah, namun oleh karena pengalaman yang banyak, biasanya ramalan itu banyak yang cocok. Misalnya tentang cuaca mendung. Nah, keterampilan yang kedelapan adalah aplikasi atau penerapan. Keterampilan menerapkan konsep merupakan kemampuan yang sangat penting bagi siswa. Misalnya, konsep api untuk hidup membutuhkan oksigen. Para siswa diminta menyalakan lilin, menutupnya dengan gelas. Nah, apa akibatnya?
konsep bahwa udara mempunyai tekanan. Nah, para siswa diminta meniup balon. Jika balon terus ditiup, apa akibatnya? Seperti itu. Dan keterampilan yang kesembilan adalah keterampilan mengkomunikasikan hasil penelitian atau eksperimen, keahlian yang sangat dibutuhkan. Cara mengkomunikasikan hasil penelitian atau eksperimen dapat melalui laporan makalah, karangan atau tulisan di surat kabar, dan lain-lain. Dapat pula secara lisan dengan dibantu gambar-gambar, grafik, diagram, dan yang lainnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 12. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 12 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.